Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Ardian Saputra dengan NPM 21180120085. Di sini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik neurologis. Baik, pertama-tama saya akan melakukan cucian WHO terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran, itu kelas 2 scale. Ada 3 aspek yang kita periksa, yaitu eye, verbal, dan movement. Baik, Pak. Pertama kita cek terlebih dahulu. Pak, Ya, bisa dengar suara saya, Pak? bisa, Bisa dengar suara saya ya? bisa. Nah, misalnya kalau pada pasien tidak ada respon, kita berikan rasa nyeri, tidak ada, atau pada fever kita. Pada pasien bisa mendengar omongan saya? Bisa. Bisa. Pak, bisa angkat tangannya? Dua-duanya? Oke, bisa turunkan lagi. Oke, Pak sekarang lagi ada di mana, Pak? Rumah sakit. Di rumah sakit. Oke, baik. Pak, bisa lihat saya? Lihat ke arah saya? Saya. Oke. Pada pasien GCS-nya P4, P5, M6, yaitu kompas mentis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, kekuatan motoris. Baik, Pak, nanti ikuti instruksi saya ya. Nanti ikuti instruksi saya. Pak, ada rasa nyeri nggak? Nggak ada. Di tangannya? Nggak ada ya. Pak, coba lawan tangan dari saya ya. Bapak coba mendorong. Dorong tangannya. Coba luruskan. Oke, baik. Coba sekarang ditarik tangannya. Tarik tangannya. Oke. Selanjutnya pergelangan tangannya. Ada nyeri nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada nyeri ya. Coba didorong pergelangan tangannya, diluruskan. Oke. Coba sekarang diluruskan lagi. Nah. Oke, baru. Katanya. Oke, Pak. Di sini. Oke. Pak, coba di ini ya, tarik ya tangannya. Tarik. Nggak ada nyeri ya? Nggak ada ya? Oke, sekarang coba didorong. Pergelangan tangannya coba diluruskan. Sekarang luruskan lagi. Pak, coba lawan ini ya, coba dikembangkan tangannya. Coba Pak, dikembangkan tangannya. Oke, cek dulu. Oke, selanjutnya pada kaki. Pak, coba diangkat kakinya, bisa Pak? Ada nyeri nggak Pak? Nggak ada. Ada ya. Satunya, coba Pak diangkat. Ada nyeri ya? Oke. Sekarang Pak coba kakinya diluruskan ya. Luruskan. Oke, satunya lagi, coba luruskan. Coba sekarang dinaikkan kakinya. Oke, satunya. Baik, pada pemeriksaan kekuatan otot atau motoris pasien pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah periksa sinistra didapatkan hasil 555. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan rasa menial. Pertama, kaku lutut. Kita posisikan pasien sedalam mungkin ya. Pak, maaf ya Pak ya. Kita lihat apakah ada kekakuan pada lehernya. Kami lihat apakah ada Brzezinski 1, yaitu ada kaki yang mengangkat leher di likukan. Selanjutnya pemeriksaan Brzezinski 2. Kita lihat apakah ada kaki bagian sebelahnya yang mengangkat. Jadi kalau pemeriksaan Kernik saya, kita lihat apakah ada fleksi tungkai pada kaki sebelahnya. Pemeriksaan Brzezinski 3, kita tekan pada bagian terior hitamnya. Kita lihat apakah ada jerking upward pada tangannya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Brzezinski 4, yaitu kita tekan pada bagian suprapubisnya. Apakah
apa? Ada refleks pada kakinya yang menekuk. Ya. 3. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada tendon bicep, tendon tricep, tendon patella, dan tendon Achilles fascia. Baik, pertama kita akan pemeriksaan tendon bicep. Cuma siapa? Cuma saja. Periksa kanan dan kiri. Kita periksa tendon bicep. Kamu siapa? Menggantung. Ini kita akan pemeriksaan refleks patella. Ini apa? Selanjutnya refleks Achilles. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis pada pasien. Pertama kita lakukan pemeriksaan open trauma dari tengah pasien, garis kulitnya positif jika ada fleksi pada ujung jari dan jari telunjuk. Pemeriksaan open trauma positif jika ada fleksi ujung jari dan jari telunjuk. Selanjutnya kita pemeriksaan open heel. Positif jika ada fleksi pada jari kaki. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Babinski. Kedua telapak kakinya. Selanjutnya pemeriksaan Schaefer, itu kita tekan pada tendon Achillesnya. Oke, selanjutnya kita pemeriksaan cadrok berbagian dari lurus sampai ke lambung kaki. Positif jika ada fleksi pada jari kaki, tangan kiri terlanjang. Jadi kita memasang rendah yaitu pada tekan pada tepisnya. Besoknya bisa tekan kiri. Jadi kita memasang rendah yaitu pada jari keempat. Tapi kita memasang tiba-tiba positif jika ada fleksi pada jari kaki. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfactorius atau nervus pertama tentang penghidu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kepada pasien ada 3 bahan. Yang pertama yaitu ada kopi. Pak, bisa dihirup ya? Ini kopi ya. Kopi. Baik. Selanjutnya di sini ada cuka. Coba Pak dihirup. Dihirup. Bawa Pak. Cuka. Cuka. Oke. Selanjutnya ada tembakau. Coba dihirup Pak. Tembakau. Iya. Tembakau ya. Oke. Coba ditutup matanya sekarang Pak. Lubang hidungnya ditutup satu yang sebelah kanan. Ya. Coba ini bawa Pak. Kopi.
Oke. Selanjutnya, ini Bapak. Cuka. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Batang. Ya. Oke, selanjutnya lubang hidungnya di bagian sebelahnya. Coba Pak, sekarang Bapak. Kopi. Oke. Selanjutnya, Cuka. selanjutnya. Tembakau. Nah, oke baik Pak, bisa dibuka lagi matanya lubang hidungnya di sini. Ya, sudah. Baik, pada pemeriksaan nervus olfaktorius pasien nyatakan normal karena bisa membedakan ketiga bahan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Di sini kita akan meletakkan Snellen chart 6 meter dari pasien. Jika pasien yang menggunakan kacamata, kita minta pasien untuk lepas kacamata terlebih dahulu. Bisa lepas kacamata ya Pak ya? Udah. Oke. Baik Pak, di sini bisa dibaca apa Pak? E. Sini, E. ini, T. ini, L. ini, F. ini, D. ini, E. ini. P. Oke, baik. Pada hasil pemeriksaan Snellen chart pada pasien ditemukan visus pasien yaitu nomor 12 karena ditemukan kesalahan pada pembacaan di perbesaran 20/30, 20/25 dan 20/20. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4 dan 6 yaitu nervus oculomotorius, trochlearis dan nervus abducens. Baik, sama kita lakukan pemeriksaan Pak. Nanti saya akan berikan cahaya ke mata Bapak. Mohon maaf kalau misalnya agak silau ya. Kita pertama akan meriksa refleks pupil, direct dan indirect. Oke Pak. Kacamata bisa dibuka Pak. Direct. Kalau direct kita lihat yang pupilnya langsung terkena cahaya dari pen light. Yang indirect kita lihat yang pupil yang tidak terkena cahaya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan gerak bola mata. Pak, jadi ini ada pen light. Nanti Bapak ikuti gerakan ini ya Pak ya. Ikuti gerakan ini ya. Oke. Fokus ya Pak. Baik, pada pemeriksaan gerak bola mata pasien normal, simetris, dan pada pemeriksaan refleks pupil normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus kelima yaitu nervus trigeminus, ada motoris dan sensoris. Pertama saya akan melakukan refleks motoris. Baik, Pak, bisa mengunyah Pak? Mengunyah, oke. Buka mulutnya Pak. Bisa digerakan kanan kiri. Buka lagi. Oke, baik, pada refleks trigeminus yang motoris tidak terdapat kelainan dan baik, tidak terdapat deviasi. Lalu selanjutnya refleks yang sensoris. Pak, ini nanti akan saya goreskan ke muka Bapak. Nanti kalau misalnya terasa, bilang terasa ya Pak, dan tunjukkan di mana lokasinya ya. Pejamkan mata Bapak sekarang. Terasa Pak? Terasa? Terasa Pak? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa. Ada bedanya nggak Pak kanan sama kiri? Nggak ada. Ada bedanya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan refleks remaseternya. Pak bisa dibuka mulutnya ya. Maaf ini akan agak sedikit tidak nyaman karena kan saya menutup dagu Bapak ya. Pada refleks masseter normal karena tidak terdapat mulut yang menutup. Selanjutnya saya akan melakukan refleks kornea. Pak, ini nanti akan saya goreskan ke mata Bapak, tapi saya di belakang Bapak ya, tolong dibuka matanya. Baik, ini mungkin kalau misalnya Bapak nggak nyaman cukup kedipkan dari matanya ya. Baik, pada pemeriksaan nervus trigeminus pasien baik yang motoris maupun sensoris normal, tidak terdapat kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus ketujuh atau nervus facialis.
Ya, pertama kita lihat terlebih dahulu pada bagian wajah pasien, apakah terdapat atrofi otot, apakah terdapat ketidaksimetrisan asimetris pada lipatan nasolabial ataupun pada otot-otot wajah. Baik, pertama kita minta pasien, Pak bisa mengernyitkan dahinya Pak? Ini, ya. Oke, bisa coba bibirnya. Yuk, bisa dibuka mulutnya. Senyum, ya. Baik. Jadi Pak bisa dibuka kacamata terlebih dahulu. Pejamkan matanya. Nanti saya buka, coba buka matanya Bapak tahan ya. Oke, baik. Pada motoris nervus tujuh pasien normal, tidak ada kelainan dan tidak ada deviasi ataupun asimetri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan nervus ke-7 facialis bagian sensoris. Baik, Pak, di sini saya ada beberapa rasa ya. Nanti Bapak silakan tunjuk rasa apa saja yang Bapak rasakan. Ini kan saya perkenalkan dulu rasanya. Ini rasa manis, bisa dilupakan lidahnya. Ini manis apa ya? Oke. Ini asam. Ya. Ini asin. Ini pahit. Oke, rasa-rasa tersebut diteteskan di 2/3 bagian anterior lidah. Baik Pak, sekarang bisa pejamkan matanya. Nanti kalau misalkan sudah saya teteskan, Bapak tunjuk rasa apa ya di kertas ini. Oke. Jangan dimasukkan lidahnya, dijulurkan lagi lidahnya. Ya. Baik Pak, rasa apa itu? Bisa ditunjuk. Selanjutnya. Oke, bisa tunjuk rasa apa? Bisa tunjuk rasa apa? Selanjutnya, bisa tunjuk Pak. Oke, baik, bisa ya. Lagi. Ya. Baik, jadi pada respon sensoris pada nervus ke-7 pasien nyatakan normal, pasien dapat membedakan rasa-rasa yang diberikan pada 2/3 bagian anterior lidah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus ke-8, itu nervus vestibulocochlearis atau nervus auditoris. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu Rino, Weber, dan Squaba. Baik Pak, di sini saya akan menggetarkan ini garpu tala dengan ukuran 512 Hz. Nanti saya akan letakkan di bagian belakang kuping Bapak, di bagian mastoid namanya Pak ya. Nanti kalau misalnya udah berhenti, Bapak angkat tangan ya. Nanti akan saya bandingkan dengan didekatkan dengan kuping Bapak. Begitu ya? Paham? Oke. Baik. Ya. Baik, pada tes Rino dengan batas normal, selanjutnya Weber. Pak, kalau misalnya ada bagian yang terdengar lebih keras, Bapak angkat tangan ke bagian tersebut ya. Misalnya kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Kalau misalnya terdengar lebih kiri, nanti akan saya dekatkan saya tembakkan ke jidat Bapak. Gitu ya, paham ya? Gimana? Tidak ada. Tidak ada. Baik, pada pemeriksaan Weber tidak terdapat lateralisasi. Selanjutnya pemeriksaan Squaba, Pak, saya nanti akan dekatkan ini, saya getarkan dan saya akan dekatkan ke telinga Bapak. Kalau udah berhenti, angkat tangannya ya. Paham? Paham. Oke. Ini sama. Sama. Pada pemeriksaan Squaba tidak terdapat pemanjangan. Selanjutnya pada pemeriksaan nervus auditoris atau nervus vestibulocochlearis pasien dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus ke-9 dan 10 yaitu nervus glossopharyngeus dan glottis. Pertama saya akan memberikan rasa seperti di posterior. Baik Pak, di sini ada rasa-rasa seperti tadi ya. Bapak nanti julurkan lidahnya, tapi agak panjang kali ini karena saya akan memberikan rasa di bagian belakang lidah Bapak, gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak merasakan ini, ditunjuk ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu nih rasa-rasanya. Bisa dijulurkan lidahnya? Oke. Ini pahit ya Pak ya? Ini pahit. Ini manis. Oke. Ini asin. Ini asam. Oke. Coba sekarang tunjukkan lagi lidahnya, pejamkan matanya. Nanti tunjuk ya, ini rasanya gimana? Oke, gimana Pak? Oke, sekarang gimana? Oke, lihatnya. Oke, terakhir.
Ya, betul manis. Baik, pada pemeriksaan sepertiga posterior lidah dalam masih normal, selanjutnya Pak, coba Bapak julurkan lidahnya, lebar mulutnya. Oke, kita lihat bagian uvulanya. A gitu Pak. A. Oke, tidak terdapat deviasi pada lidahnya, tidak terdapat atrofi paru lidah. Selanjutnya, saya melakukan refleks. Ya, refleks muntah pada pasien dengan tang spater steril. Baik Pak, bisa julurkan lidahnya. Oke. Baik, pada pemeriksaan refleks muntah pasien dalam keadaan normal, selanjutnya saya akan melakukan tes sipping water atau menelan air. Pak, ini nanti saya berikan air, Bapak pelan-pelan ya. Nah, oke, pada refleks muntah pasien dalam masa normal dan terdapat tersedak. Selanjutnya, pada pemeriksaan nervus ke-9 dan 10, yaitu nervus glosopharyngeus dan vagus dalam batas normal, tidak terdapat kelainan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan nervus ke-11, yaitu nervus accessorius. Kita lakukan pada otot sternocleidomastoides dan trapezius. Baik, Pak, ini nanti akan saya berikan tahanan di sini. Bapak lawan tahanan dari saya ya. Oke, ini ya. Oke, pada sternocleidomastoides pasien dalam batas normal, kekuatannya juga normal. Pak, nanti ini tolong diangkat daunnya. Oke, pada trapezius pasien juga dalam batas normal, sehingga nervus 11 pasien dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus 12 pasien, yaitu nervus hipoglossus. Pak, tolong dijulurkan lidahnya. Oke. Digerak-gerakan. Oke. Tidak terdapat atrofi lidah dan tidak terdapat deviasi pada lidahnya. Dengan demikian, pada pemeriksaan nervus cranialis pasien dari nervus 1 sampai nervus 12 dalam batas normal tidak terdapat kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes keseimbangan dan koordinasi. Yang pertama saya akan melakukan tes Romberg. Pertama kita persiapkan pasien untuk posisi berdiri tegak dan kita perhatikan apakah ada gangguan keseimbangan atau tidak. Baik Pak, duduk, maaf, kita posisi tegak. Pastikan juga pasien tidak menggunakan alas kaki. Alas kaki udah lepas ya Pak ya. Ya tegak, sekarang saya posisinya gimana Pak? Apakah ada gangguan keseimbangan? Ada gangguan kepala pusing, mau roboh gitu? Ada ya? Oke, selanjutnya kita pemeriksaan Romberg yang diperkuat. Baik Pak, sekarang coba kakinya maju ke depan, satu, ketemu ujung jari, tangan bisa angkat di dada. Oke. Sekarang pejamkan mata. Oke, kita lihat apakah ada gangguan keseimbangan atau tidak pada pasien. Gimana Pak? Ada rasa pusing atau ada rasa mau roboh? Menjatuh? Enggak ada. Oke, kita perhatikan yang demikian selama 20 detik minimal. Lalu setelah itu kita lihat apakah ada gangguan keseimbangan atau tidak pada pasien. Ya, baik. Pada pemeriksaan tes Romberg dan tes Romberg yang diperkuat pada pasien terdapat kelainan, tidak terdapat adanya gangguan keseimbangan. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai Pak ya? Sudah bisa ini seperti biasa. Oke. Baik, pada pemeriksaan tes keseimbangan dan koordinasi selanjutnya itu point to point test. Ya, baik Pak. Jadi ini ada dari telunjuk saya. Bapak coba dari telunjuknya sentuh hidungnya, ya sentuh hidung Bapak. Terus habis itu dari hidung Bapak coba sentuhkan ke dari tangan saya. Ya, terus ulang-ulang. Ya, ikuti terus Pak. Ikuti terus. Ya. Terus. Oke. Baik. Pada pemeriksaan point to point test pasien normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pas pointing test. Jadi di sini Pak, kita melakukan pemeriksaan pas pointing test. Bapak coba julurkan tangan yang atas. Ya, dari tunjuknya di sini. Ya. Saya dari tunjuk di sini. Bapak coba dari tunjuk Bapak sentuh dari tunjuk saya tangan lurus. Nah, jadi bengkokkan ya. Coba ulangi lagi. Terus ulang-ulang. Ya. Terus lagi. Ya, lagi. Ya, lagi. Oke, lagi. Oke, baik. Selanjutnya tangan satunya sama seperti yang tadi. Oke, lagi. Oke. Lagi terakhir. Oke, baik. Baik, pada pemeriksaan pas pointing test pasien normal, tidak terdapat deviasi dan tidak terdapat kelainan dalam penentuan dan tunjuk pasien. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Pak, coba sekarang ikuti gerakan saya ya. Perhatikan gerakan saya, tangannya. Ya, tekan
Selanjutnya kita akan pemeriksaan nistagmus, Pak. Saya ada ini pen light. Bapak ikuti gerakan ya, gerakan ini apa? Gerakan pen light saja. Matanya tegak, kepala tegak, ikuti aja gerakan. Oke. Ya. Ya, fokus. Nah, kepalanya jangan gerak ya. Oke. Lagi. Ya, baik. Baik, pemeriksaan nistagmus pasien nyatakan normal, tidak terdapat kelainan. Baik, pemeriksaan selanjutnya kita akan pemeriksaan Fukuda stepping test. Pasien kita posisikan berdiri tegak. Lalu setelahnya, Pak, bisa tangannya menjulurkan ke depan, begini ya, ke depan, agak lebar. Ngelebar Pak, ya, lebar lagi. Ya, sip. Selanjutnya, pasien diminta untuk berjalan ke depan, jalan tepat Pak. Ya, terus. Di sini pasien kita posisikan jalan tepat tanpa menggunakan alas kaki. Oke, kita lihat sebanyak 50 langkah. Maksudnya 50 kali hentakan. Kalau 50 kali hentakan, pasien diminta untuk menutup mata. Sekarang Pak, tutup matanya Pak. Oke. Di sini kita sambil menjaga pasien agar tidak jatuh. Lalu kita perhatikan juga pada pasien apakah terdapat pergeseran sebanyak 45 derajat baik ke kanan maupun ke kiri. Kita lihat. Oke, baik Pak. Sudah berhenti. Oke, turunkan tangannya. Oke, jangan buka mata lagi. Baik. Pada pemeriksaan Fukuda stepping test pada pasien normal, tidak terdapat kelainan dan tidak terdapat adanya kemiringan sebanyak 45 derajat pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepada pasien yaitu pemeriksaan fenomena rebound. Pertama kita posisikan pasien untuk tangannya Pak bisa kayak gini, supinasi ya, terus habis itu posisi tangan mengepal. Baik, ini kita pegang. Pak, nanti coba tahan ini ya, tarikan dari saya, Bapak tahan. Sekuat tenaga Bapak tahan. Ya, coba sekarang tarik. Setelah kita merasa pasien kuat dalam menahan, kita lepaskan secara tiba-tiba. Oke, baik. Kita lihat pada pasien, apakah pasien dapat mengkontrol kontraksinya sehingga pasien tidak memukul wajahnya sendiri. Kita lakukan pada kedua tangan. Selanjutnya, ada kayak yang kuat ya, kuat. Nah. Oke, baik. Pada pemeriksaan fenomena rebound pasien normal, pasien dapat mengontrol kontraksi tangannya sendiri dan pada pasien tidak memukul wajah sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensoris pada pasien. Yang pertama saya akan melakukan fungsi rasa halus. Pak, jadi ini ada kapas, ya bisa dibuka. Ini ada kapas ya. Ini halus ya, Bapak bisa rasakan ini halus ya. Bapak bukanya mata dulu, halus ya. Terasa ya Pak ya. Oke, sekarang coba Bapak pejamkan matanya. Oke, Pak, ini halus atau bagaimana? Halus saja, halus bagaimana? Tunjuk ya, bagaimana? Ini halus. Oke, ini gimana? Halus. Gimana? Ada perbedaan rasa nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Oke, baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan rasa nyeri. Rasa nyeri di sini, Pak bisa dibuka dulu matanya. Pak, ini saya ada tusuk gigi ya, ini tajam. Bapak rasakan tajam ya, tajam ya, tajam ya, tajam. Rasa tajam Bapak ya. Oke, Bapak sekarang coba pejamkan matanya. Bapak tunjuk di mana lokasinya. Di mana Pak? Oke. Di mana? Di mana? Di mana? Oke. Ada perbedaan nggak Pak? Kanan Nggak ada. Ada perbedaan. Oke, baik. Selanjutnya, Pak coba tangannya bisa kayak gini, dua-duanya. Ya. Kayak gini dua-duanya. Oke. Pak, ini sekarang Bapak rasakan, ini ke atas, ini ke bawah. Ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Oke. Pak sekarang coba pejamkan matanya. Ini ke atas, Bawah. ini, Ke bawah. ini. Atas. Oke. Baik, Pak buka matanya. Oke, bagian kakinya bisa tolong dibuka ininya. Saya lepas kakinya, maaf. Oke, dibuka kanan, kiri. Oke, baik. Pak, Bapak rasakan, ini atas ya, ini ke atas, ya, ini ke bawah. Oke, yang satunya juga, ini ke atas, ini ke bawah, ya. Pejamkan matanya Pak. Pejamkan, baik. Ini kemana Pak? Atas. Oke, ini. Atas. Oke, ini. Bawah. Oke, ini. Atas. Ini. Atas. Ini. Bawah. Oke, baik. Baik, pada pemeriksaan rasa halus, rasa nyeri, dan pada pemeriksaan posisi pasien dalam batas normal,
Selanjutnya saya akan lakukan tes dua rasa nyeri, dua titik rasa nyeri. Baik. Ya. Pak, ini saya ada dua jarum, dua tusuk gigi ya. Bapak nanti rasakan bahwa kanan segini. Nah, ini kerasa 1, ya. Ini kerasa 2. Kerasa 2 Pak ya. Ini 1 ya. Ini 2. oke. Ini 1. ini 2. 2. Oke Pak, pejamkan matanya. Oke. Ini 1. ini 2. oke. Ini 1. lagi Pak. 2. Oke, ini 1. oke. Ada rasa beda karena Beda. ini? Nggak ada. 2 coba. Sekarang Bapak pejamkan matanya. Oke. Baik. Pak, sekarang Bapak tunjuk ya posisinya di mana saja bagian saya tunjuk. Oke, sekarang. Oke, baik. Baik, selanjutnya pada pemeriksaan rangsang nyeri 2 titik dan 2 titik posisi pasien dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan tes pemeriksaan fungsi suhu. Baik, Pak. Jadi ini ada 2 air, ya. Ini dingin. Bapak rasakan dingin ya. Ini hangat. Bapak rasakan ya, hangat sama dingin ya. Oke, baik. Pejamkan matanya, Pak. Ini hangat atau dingin? Dingin. Oke, ini. Hangat. Oke, ini. Dingin. Oke, ini. Hangat. Oke, baik. Buka matanya, ada perbedaan Pak? Kanan dan kiri? Nggak ada perbedaan. Oke. Pada pasien pemeriksaan rangsang suhu dalam batas normal bisa membedakan panas dan dingin. Baik, selanjutnya kita akan lakukan tes vibrasi. Tes vibrasi, Pak, bisa di jarinya. Nah, ya. Ini saya akan menggunakan namanya Darputala 215 Hz ya. Sini. Bapak rasakan sini ada getaran. Kerasa getaran, Pak? Oke, kerasa getaran ya. Di sini kerasa getaran. Kerasa. Pak, nanti Bapak pejamkan matanya. Kalau misalnya udah berhenti, Bapak bilang ya. Oke. Berhenti. Berhenti. Oke. Berhenti. Oke. Baik, pada rangsang vibrasi pasien dalam batas normal karena bisa mendeteksi adanya getaran pada tonjolan atau pada sendi pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan stereognosis pada pasien, yaitu membedakan 3 buah benda. Pak, jadi di sini saya ada 3 buah benda. Bapak, tangannya ya. Di sini ada pulpen, Bapak rasakan pulpen ya. Ini pulpen, Bapak rasakan panjangnya, bentuknya bagaimana. Oke, sudah terasa Pak ya pulpen. Ini ada kapas, Bapak rasakan kapas, bagaimana teksturnya, bentuknya. Hafalkan sudah, kanan kiri ya. Ada yang ini sudah kanan kiri. Nah ya, sudah bentuknya ya. Oke, ini ada uang koin. Bapak hafalkan teksturnya, terus permukaannya bagaimana, kanan dan kiri sudah. Oke, baik Bapak silakan pejamkan matanya. Tolong bedakan ini apa. Oke, apa? Kapas. Kapas. Ini Uang logam. uang logam. Bagus. Ini Pena. pena. Oke, baik. Pada pemeriksaan, Bapak saya buka matanya ya. Pada pemeriksaan stereognosis pasien dalam batas normal. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan identifikasi angka pada pasien. Pak, ya, jadi ini saya akan menggoreskan pena ini ke telapak tangan Bapak. Nanti Bapak identifikasikan angka berapa yang saya bentuk, yang saya goreskan di tangan Bapak ya. Coba Bapak silakan pejamkan matanya. Ini angka berapa? 3. Ini, Ulang. ini, 2. ini, 4. ini. 5. Oke, satunya. 4. Oke, ini, 2. ini, 3. ini. 9. Oke, baik. Ada pemeriksaan identifikasi angka pasien dalam batas normal. Baik, demikian video pemeriksaan status neurologis pada kali ini. Saya Dika dari Saputra, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.